Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau di Depok itu ada baliho yang tulisannya gede banget. Tulisannya gini nih, Gra. Kami warga Depok mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Depok atas pembangunan underpass di Dewi Sartika Margonda Raya. Hah? Gimana? Tapi lucunya nih kayak baliho itu yang bikin siapa menurut lo kira-kira? Terusnya kan soalnya warga Depok juga pada heran. Lah kok bisa ada baliho segede gaban gitu? Lah terus itu yang bikin siapa dong? Kalau bukan warganya heran, itu terima kasih gitu. Ucapan terima kasih. Kalau bukan warganya yang bikin, siapa? Jadinya gimana tuh? Ya mungkin ada salah satu warga di sana kali ya. Mungkin ya. Infonya sih gitu. Tapi ya heran aja gitu yang gue bilang tadi. Ini ada menduga-duga kalau baliho itu tuh inisiatif dari Pemkot Depok sendiri, Gra, gitu. Dia ngapresiasi dirinya sendiri. Gue ulang tahun nih, gue mau diucapin. Self reward gitu kali ya, Bang ya. Ya tapi kan warga sekitar sini juga ada yang bilang kalau ya itu kan emang pembangunan itu kan emang tugasnya Pemkot kan. Emang kewajibannya dia gitu. Ya ngapain self reward? Kan emang tugasnya melayani masyarakat ya nggak sih, Bang? Iya bener. Nah terusnya tuh gue kalau nggak salah dengar kayak wakil ketua PSI di Kota Depok itu juga kan si Icuk Permana ini nih juga ngeritik keberadaan baliho itu juga kan. Si Icuk itu nge-upload video di TikTok tuh viral juga tuh, ada ratusan ribu yang nonton juga tuh, Gra. Gimana tuh videonya? Nah katanya tuh, Gra, hal-hal kayak gini tuh perlu dievaluasi kan, karena ada beberapa pembangunan yang selalu pejabatnya yang harus diucapin terima kasih gitu. Padahal kan dia sendiri yang nyetak gitu kan, terusnya dia sendiri yang diucapin terima kasih kayak gimana? Dia yang buat, dia yang nyetak, nah itu dia yang makasih. Lucu jadinya. Ya harusnya lebih baik ya kayak ucapan-ucapan selamat kayak warga Kota Depok udah dapat apa yang udah warga Depok dapetin lah dari Pemkot itu, bukan ucapan dia lagi ngabis ngelakuin. Iya, harusnya selamat pada warga Depok telah mendapatkan apa yang dibutuhkan atau kayak gimana gitu kan. Benar. Jadi ya kayak ngerjain sendiri, ngucapin terima kasih sendiri, ya kayak quotes-quotes TikTok gitu. Terima kasih diriku gitu kan telah bertahan sampai saat ini. Iya. Jadinya kayak gitu, jadi kayak orang senja nanti kita, jangan. Iya, tinggal butuh kopi. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Bang. Nah, lagi-lagi nih ada aja orang yang ngehina Jokowi di sosmed gitu. Jadi ada pegawai Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI, Kota Bandung. Namanya Denny Lugina. Nah, dia diduga ngehina Presiden Jokowi dalam sosial medianya dia, Twitternya dia gitu. Nah, akun Twitternya namanya @leogie. Logi bacanya mungkin ya. Mungkin. Nah, dia ini ngebales postingan dari akunnya Bos Purwa yang dia ngupload video Jokowi pas lagi ngehadirin HUT ke-50 PDIP. Nah, di situ dia ngebales tuh tweetnya kayak gini. Jadi pengen nimpuk bibirnya pakai batako. Waduh, jahat ya. Gila. Gue juga lihat juga tuh kayak gitu tuh. Ya banyak orang yang nge-tag Pak Gibran juga kan kalau nggak salah tuh. Iya. Ya, tapi Gibran nanggepinnya kayak santai aja gitu loh, kayak ya cuma akun Twitter sama IG-nya Logi ini kan udah nggak ada juga kan dari kemarin juga kan. Ya, karena report kali ya. Iya, ke Bennett ya. Ya pasti sih kalau misalkan banyak yang report gitu pasti tiba-tiba hilang. Pasti. Hilang dari masyarakat gitu kan. Tidak ditemukan, tidak tersedia gitu. Tapi ya Bang, nah pihak UNIBI ini tuh juga angkat bicara, katanya itu perbuatannya tidak mencerminkan UNIBI sama sekali gitu. Kayak UNIBI tuh kayak mereka tuh tidak mentolerir negatif vibe gitu loh, gitu. Jadinya dia udah bukan bagian dari UNIBI lagi, jadi dipecat gitu. Kasian lah jadinya ya, tapi nggak kasian juga sih. Ya makanya bingung, mau kasian tapi jahat komentarnya, tapi gimana gitu. Makanya buat kalian nih komentar harus hati-hati lah sama jempolnya itu kan harus dijaga lah. Kan nggak worth it juga nih gara-gara komen kalian yang asal-asalan jadi kehilangan pekerjaan kan. Iya ya Bang, iya uang zaman sekarang cari kerja tuh susah gitu loh. Susah banget. Iya. Ya, makanya buat kalian nih harus bisa jaga diri lah biar nggak fuck up banget kalau buat masalah kerjaan gitu. Apalagi buat masalah kerjaan kan. Wah nyari kerja masa dia udah nge-tweet, maksudnya kayak itu cuma tweet satu kalimat nih.
hidupnya hancur gitu kan, jadinya kan gimana gitu ya, jadi fakta ke depannya gitu. Tapi beritanya nih Bang Iwan, Wali Kota Solo Pak Gibran ini kan kasihan ya ngelihatnya gitu, ngeliat karyawannya ini kehilangan pekerjaannya gitu gara-gara tweetnya. Nah, ini tuh dia katanya mau bantuin nyariin si Kerjaan. yang Ngebully ini kerjaan. Baiknya. Baik banget ya. Untung masih ada orang baik ya. Iya. Kalau gua, kayak kesel banget gua kalau bokap gua digituin. Kalau lu bakalan bantuin atau dibiarin aja? Langsung kering tinju sih gitu. Kering tinju. Kalau cewek gimana? Hah? Kalau cewek gimana? Ya udahlah, masa nggak ngelawan cewek sih? Iya, masa jambak-jambakan kan nggak Iya mungkin? kan, lu cakap-cakapan. Iya, bener juga. Terus Gue baca juga tuh tweetnya katanya kalau ada yang tahu nomor HP-nya ya DM saya gitu kata Pak Gibran ya. Tapi ya Pak Gibran ini ya negesin ya kalau misalkan dia nggak ada niatan gitu, nggak ada niatan buruk gitulah gitu ya. Kalau soal diberhentikan kan ya kebijakan dari kampus itu kan. Iya buat teman-teman ya kayak yang gue bilang tadi gitu, direm jempolnya biar nggak ngeritik yang aneh-aneh gitu. Ntar kayak gini kan jadi ayam sayur ntar jadinya kan. Mending yang aman-aman aja deh. Iya, bener banget. Gue juga sekarang nggak berani tuh kalau misalkan di sosmed gitu tiba-tiba kayak marah-marah atau lagi berantem sama siapa di post, nggak berani. Ya namanya ya nggak penting juga sih gitu kan. Pertama nggak penting, kedua takut nih ada masalah-masalah kayak gini nih. Ntar malah melebar masalahnya. Iya. Bahaya ya. Apalagi sosmed tuh cepet banget kan perputarannya, apalagi Twitter tuh. Wow. Seluruh dunia bisa lihat. Ya buat kalian makanya bijak lah buat bersosial media lah gitu. Iya, jejak digital tuh nggak bakal hilang guys. Parah. Aduh, ngeri banget. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari @doli_haryanto di video Gagasan Uki yang judulnya Kritik Anies soal proses IKN ngawur. Komentarnya gini, jadi oposisi di era Jokowi memang susah karena nyaris gak ada yang bisa dikritisi. Apalagi untuk kedepannya, masyarakat masih sangat percaya dengan Jokowi dan master plan pembangunan masa depan yang dibuat Jokowi. Akhirnya yang tersisa tinggal barisan sakit hati dan kadrun atau kadrunista yang cuma bisa membangkitkan rasa benci dengan politik identitas dan hoax. Wih. Ya kalau soal Anies sih kayaknya nggak perlu diomongin lagi kali ya. Benar. Agak lelah gitu. Capek ya? Iya, dia emang kalau ngomong suka ngawur gitu. Ya laguan-laguan lah, ngeritik IKN gitu. Dia ngurus Jakarta aja berantakan gitu. Kalau dia ngurusnya bener, ya mungkin IKN nggak diperlukan gitu. Lah ini Jakarta ya udah nggak bisa diselamatin gitu. Ya zaman Anies ya justru mempercepat kerusakan itu, gimana tuh. Capek ah. Capek ngomongin Anies jadi malas udah ngomongin Anies. Ya. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya nih dari Johnny 9596 di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya Setelah Cak Nun kok Anies dikaitkan dengan Fir'aun. Komentarnya gini nih, kesabaran seseorang selalu diuji dan kesabaran seseorang juga ada batasnya. Kebetulan usia kita sama dan ujian kita hadapi juga sama. Buat Pak Jokowi tetaplah jadi orang yang sabar. Saya yakin Bapak mampu walau berat membawa bekal untuk hari tua kita. Respect Pak. Wah, respect. Respect ya. Ya emang kadang-kadang orang-orang itu kan suka ngelunjak gitu ya. Tahu nggak kalau Pak Jokowi itu sabar banget teman-teman. Makanya kadrun-kadrun ini nih tingkahnya aneh-aneh gitu. Didiemin ngelunjak. Kalau Pak Jokowi mau ya tentu kadrun-kadrun itu udah masuk penjara semua kali. Udah melanggar hukum lah seenggaknya. Penjara penuh. Enggak? Tapi kan Pak Jokowi itu sabar, legowo gitu, selalu ngalah. Nanti Tuhan sendiri yang bales. Iya, santai. Sabar banget gitu. Emang tingkat kesabaran manusia tuh diuji ketika di fitnah sih emang. Iya, bener banget. Fitnah lebih kejam daripada fitness gitu. Parah. Oh salah. Salah. Parah. Salah. Berarti gue ngebenerin tuh. Oke, komentar selanjutnya dari @agus_setiobudi Slengko 9709 di video trending case dengan judul Sikat Korupsi Bansos Jakarta, KPK jangan tunggu laporan. Nah, komentarnya gini, harus ada instansi lembaga lagi kembaran KPK agar dapat berlomba saling bekerja lebih baik dan saling menangkap satu sama lain jika terjadi ketidakberesan oknum dalam lembaga tersebut. Karena saat ini kepercayaan rakyat kepada KPK melemah. Waduh, asik juga sih kayaknya kalau ada yang ya kayak KPK gitu kembaraannya gitu. Tapi ya intinya ya kalau KPK emang konsisten sama tujuannya ya sebenarnya
ya cukup kok gitu kan. Kelahiran KPK ini kan karena dianggap ya korupsi merajalela kan. Ya kan, ya kalau KPK-nya malah kendor kan gimana gitu kan. Ini kan bisa jadi masalah ya Bang. Ya kalau gitu apa faedahnya gitu dibentuk KPK ya. Kalau kasus Jakarta ini ya masih banyak banget gitu yang korupsinya gitu kan. Ya KPK ini mestinya gerak cepat lah, gercep gitu. Jangan nunggu ada laporan dulu baru dikejar. Aduh, lanjut Bang. Ngomongin KPK mah. Iya. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya nih. Dari KS Hayes 7857 di videonya channel Eko Kuntadi dengan judulnya Jokowi sedih, orang mau ibadah kok dibuat susah. Aduh. Komentarnya gini nih. Ketika kejadian di Cilebu tempo hari itu banyak video YouTube, saya selalu fokus pada perbuatan para pendukung kampung yang menghalangi umat Kristen beribadah. Itu adalah perbuatan kriminal yang melawan konstitusi. Bahwa penduduk yang beribadah dimanapun punya hak konstitusi. Setiap warga negara berhak melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Ini miris banget sih gue lihat. Kayak pemerintah searah biasanya kan kalah sama mayoritas kan. Kalau mayoritas itu kan di daerah itu bisa mempersekusi minoritas. Pemerintah daerah juga banyak tuh yang tutup mata masalah itu kan. Jadi mereka juga takut kalau dijadikan sasaran kemarahan mereka jadinya. Jadi intinya kalau mau memberikan keadilan, pemerintah dan masyarakat tuh harus dewasa juga. Konstitusinya tuh udah jelas kok, semua umat beragama memiliki hak yang sama. Jangan takut dong sama tekanan mayoritas. Gitu loh. Apalagi sekarang katanya yang intoleran tuh mau ditindak tegas gitu. Iya, ya harus ditindak sih. Iya, harus. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak, nggak cuman ya tim mayoritas aja gitu. Masa yang boleh ibadah cuma muslim doang, yang non-muslimnya nggak boleh ibadah? Lucu ya. Tidak boleh seperti itu, guys. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!